loh. Betul. Kayaknya memang Jadi harus. kan saya katakan interior saja itu sudah membuat saya harus berganti satu kaos karena keringetan. Ya. Ya kan? Karena saya membersihkan interior sekalian membersihkan kaca dari dalam. Kita kan nggak tahu waktu kita ngomong, waktu apakah ludah kita terciprat ke kaca, tercipir ke kemana-mana lah, gitu kan? Yeah. Jadi kaca termasuk saya bersihkan. Nah setelah interior selesai, kepikir, iya ya, masa interior doang, masa mesin tidak dibersihkan, gitu kan? Iya. Ya udah, akhirnya apa? Buka kap. Ini kebetulan hanya berdebu, gitu kan? Tapi berdebu ini kan bahayanya apa? Kalau kita tiup gitu ya, kan debunya kemana-mana, malah nggak karu-karuan gitu kan? Iya. Akhirnya saya siram aja biar debunya jangan terbang nih. Oke. Disiram nggak apa-apa, Pak? Saya bersihkan pakai kuas, pakai sikat. Kalau kendaraan Anda atau mesin Anda terlihat ada jejak-jejak seperti oli, ngerti kan? Kelihatan kan? Iya. Yang jejak seperti oli itu artinya ada oli rembes atau apapun lah, ya kan? Nah itu kan kita lagi-lagi air yang kita pakai untuk bersihkan, lagi-lagi kita pakai itu lagi sabun cair aja, dikuaskan, ya kan? Kan iklannya kan bisa membersihkan piring berlemak, nah itu kan bisa juga gitu kan? Kita sudah ini siram ulang, ya udah, tinggal kita kering-keringkan sebisa kita. Kalau punya alat yang seperti menghembuskan udara dengan sedikit ada tekanan gitu kan, kita seperti tiup-tiup di daerah yang ada genangan air supaya tidak mengenang di situ. Pak Bebin, kalau untuk sahabat Sonora yang saat ini masih melakukan aktivitas ataupun masih membawa kendaraan, kalau tadi kita kan ngomongin untuk kendaraan yang diam di garasi yang masih bisa dibersihin untuk dalam jangka waktu seharian lah pokoknya ya. Tapi kalau untuk yang masih aktif, apakah sehabis dipakai harus kita langsung ke tempat pencucian untuk cuci interior dan juga luar, habis itu besok dipakai lagi, pulangnya kita cuci lagi? Sebaiknya diusahakan untuk membersihkan, ya kan? Ya. Apapun caranya. Ada yang suka untuk ke tempat yang biasa mencuci mobil atau motor gitu kan. Tetapi sembari menunggu usahakan tidak berdekatan dengan orang lain. Menjauhlah, menyendirilah gitu. Iya. Ya. Tapi menjaga kebersihan menurut saya sekarang menjadi sangat penting, bukan cukup penting, sangat penting. Nah, masalahnya kan sekarang kalau memang waktu kita terbatas dan sebagainya, ya paling nggak interior itu yang saya garis bawahi. Tadi di interior kan saya belum bahas soal membersihkan karpet. Iya. Karpet yang kita injek kan. Nah, kemudian di bawahnya karpet seperti apa? Kan ada banyak kendaraan yang sekarang memakai karpet dasar istilahnya. Iya. Tahu kan yang bahannya dari vinil itu kan? Iya. Nah itu kalau sampai banyak ada pasir, ada kerikil yang terbawa sepatu kita, itu ikut dibersihkan, jangan dibiarin. Pakai vakum. Pakai vakum. Kalau dulu saya nggak punya vakum, ya saya pakai itu sikat. Sikat dibasahin sehingga yang namanya pasir itu kan kejebak di sikat. Disikat, kan? Ya, betul. Kemudian sikatnya kita bersihkan, balik lagi sikatin gitu. Nanti pasirnya kan pasir, kerikil segala macam kejebak. Kalau kerikil agak besar, tentunya nggak bisa terjebak di sikat gitu. Iya. Itu sampai benar-benar bersih. Berulang kali gitu ya? Berulang kali. Jangan cuman
Ya udah pokoknya gitu. Sekali aja Dan ya. karpet itu mesti dibersihkannya di luar. Karpet yang karpet karet, karpet tambahan segala macam itu tuh dibersihkan di luar, bukan di dalam. Iya, harus copot. Jangan ngaduk-ngaduk debu dari bawah naikin ke atas lagi. Kita mau kerja berapa kali? Iya. Sambil melihat di selipan jok, di bawah jok, ada koin jatuh, ini bolpen yang saya cari, apalagi gitu kan? Ada harta karun ada banyak lah ya. Roti, ada apa? Ini permen yang kemarin dicari ini ada di sini, gitu kan? Iya. Nah, Pak Bebin, sudah ada yang masuk lagi nih. Ada Adi Tama di Jakarta Utara. Bapak Adi Tama menanyakan, saya punya mobil Mazda CX 5 tahun, CX-5 tahun 2013, kilometer 119.000. Sekitar sebulan ini sistem pendingin air coolant di radiator sering berkurang. Namun coolant yang ada di tabung reservoir ini tidak berubah, tetap di garis full. Nah, mohon penjelasan Pak Bebin. Yang maksudnya berkurang itu dia buka tutup radiator. Sistem pendingin air coolant di radiator. Lah iya. Iya. Yang ditabung katanya tetap maksimum. Iya, yang ditabung tetap maksimum di garis full. Di garis full. Iya. Ya kan, garis full atau garis maksimum. Yang tahu berkurang di mana? Yang tahu berkurang nih kalau dari emangnya radiatornya dibuka-buka, tutup radiatornya. Mungkin yang kelihatan mata kali ya Pak Bebin. Yang kelihatan mata kan yang ditabung. Tadi katanya tetap di garis full. Jadi gini, kita mesti pahami ya, menutup radiator, tutup radiatornya nih. Iya. Bukan tutupnya si coolant, tutup radiatornya. Iya. Itu harus sampai betul-betul benar. Rapat. Nutup rapat benar. Iya. Karena ingat, dia kalau nggak salah, ada beberapa tutup radiator tuh yang kesannya seolah-olah sudah, kemudian sedikit kendor, baru yang kedua tuh benar-benar rapat. Sudah di situ belum, ya kan? Kalau mau tahu aku salah nggak ya nutupnya, gitu kan? Iya. Nah, di bibirnya tutup radiator itu karena Anda pakai coolant ada warna nggak? Kalau nggak ada warna, ya udah itu nggak usah dibuka-buka. Yang dipantau yang ditabung tadi. Kalau ditabung tadi berkurang, nah itu yang kita bahas. Oke. Jangan yang di radiator seminggu sekali, Seminggu 3 kali kita buka-buka terus kita lihat, wah ini kurang nih. Tapi kok ditabung kok tetap full, bingung kan? Kan saya sudah pernah jelaskan, sistemnya adalah ketika radiator temperaturnya naik, tekanan pun akan ikut naik. Ketika tekanan naik sampai batas tertentu masih ditahan oleh tutup radiator. Kalau tutup radiator sudah tidak bisa tahan, maka tekanan itu akan menyalurkan air radiator ke tabung. Iya. Ketika suhu mesin mulai turun karena kita sudah berhenti dari perjalanan kita sampai di tujuan, mesin mulai adem, itu air yang tadi dipindahkan ke tabung itu akan terhisap kembali ke radiator. Jadi yang mau atau harus dimonitor yang mana? Tabungnya aja. Okay. Kalau yang ditabung reservoir itu susut, nah ini kita mulai mikir-mikir, kenapa susut ya? Biasanya apa yang terjadi ketika tekanan berlebih, artinya suhu mesin kita memang sudah di atas ambang batas, maka air akan berlebihan pindah ke reservoir. Oke. Kan ada batasnya, tadi kan disebutkan ada garis full. Ini dikatakan full, nih garis full, garisnya atau fullnya full sampai penuh banget. Tabung itu nggak boleh penuh banget.
hanya sampai di garis maksimum. Bukan tabungnya full, hanya boleh di garis maksimum. Oke. Tapi kalau tabung itu penuh, ini yang bahaya nih. Something wrong. Something wrongnya apa? Entah suhu mesinnya terlalu tinggi, sudah di atas batas normal, atau mungkin masalah yang paling sederhana, tutup radiatornya nggak beres. Nggak beres kan bisa tadi yang saya katakan. Kita nutupnya masih kurang beres, saya tidak bermaksud nyalah-nyalain orang, atau memang karena dimakan usia, karet seal dari tutup radiator yang sudah kurang baik. Oke. Nah, kalau sudah kurang baik, apa yang terjadi? Ketika air suhunya naik, tekanannya naik, airnya yang pindah ke reservoir banyak banget. Saya khawatir tadi pengertian, tapi tabungnya full. Tabung full nih di garis maksimum atau sampai penuh banget. Kalau sampai penuh banget bahkan lebih, itu akan dibuang. Oh iya, berarti akan dibuang oleh si tabung. Ya. Ya kan? Kalau tugasnya si tutup masih benar, tadi saya katakan suhu mesin waktu turun ini akan terhisap kembali. Tapi kalau si tutup fungsinya nggak beres, nggak terhisap kembali. Yang ada di tabung aja ketinggalan terus. Oke. Tabungnya full. Oke. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Ya, yang paling sederhana periksa. Tutup radiatornya. Iya betul, tutup sama sealnya. Yang cacat atau kayak plat plat baja tipis gitu ya, yang sudah kurang sempurna melakukan tugasnya. Berikut ada pernya dan sebagainya, dan karetnya, tentu pasti ada karetnya. Atau apa nih, suhu mesin udah nggak normal. Waktu mengemudi lihat nggak suhu mesin, jarumnya masih seperti yang dulu. Ini kan judul lagu. Oke. Pak Bibin, jarum temperatur masih seperti dulu nggak? Ya kan? Waduh, saya nggak perhatiin. Nah, ini yang susah kan? Ya kalau sudah begitu, lebih baik dibawa ke bengkel untuk diperiksa. Kenapa nih? Kalau memang suhu mesin misalnya harusnya bekerja di sekitar 95, 93 derajat, ternyata dia sudah bermain di atas 100. Tadi kan disebutkan memakai coolant, artinya kan berwarna kan. Nah ini naiknya nih karena apa? Kan mesti dicari sampai ketemu. Bukan cuman kenapa tuh tabung full. Oke. Berarti memang harus dicek kayak tadi mulai dari tutupnya sampai dengan karetnya Pak Bibin. Yang bisa kita lakukan kan lihat tutupnya normal nggak. Tapi kan bisa saja kita mengatakan, aduh saya juga nggak bisa bedain ini normal apa enggak gitu kan. Yang kita bisa lakukan apa? Kita nutupnya udah bener belum? Oke, pada saat nutup. Kan ada panahnya tuh open close. Gimana gitu kan? Kalau masih nggak yakin, buka buku petunjuk pemakai kendaraan. Di situ pasti yang boleh dilakukan oleh kita itu pasti ini ada petunjuknya. Nah, yang mesti hati-hati buat mesin-mesin yang sistemnya sistem vakum. Apalagi tuh ada yang sistem radiatornya pakai sistem vakum. Itu kita nggak boleh pegang tuh. Artinya kita nggak bisa buka-buka tuh. Kalau yang pakai sistem vakum, cuman bengkel yang bisa tanganin. Kalau enggak, mesinnya suhunya akan nggak pernah bisa normal. Itu biasanya yang sistem vakum mobil-mobil tahun berapa Pak Bibin? Oh nggak ada bilang mobil tahun berapa. Mobil lama saya waktu zaman. Ada juga yang vakum ya? Zaman saya kuliah juga ada mobil pakai sistem vakum. Saya aja sampai modelnya begitu kan. Ya kita kan suka yang
yang umum-umum gitu kan. Iya. Masa sih nggak bisa lu? Ini gini. Nah, tambah lagi satu pembelajaran. Oke, Pak Bebin, ada Wahyu di Rawamangun yang ingin menanyakan punya Innova Diesel Reborn 2017. Yes. Kilometer 25.000. Selamat pagi Pak Bebin, mau bertanya mengenai wiper. Ini walaupun kita sudah mulai meninggalkan musim hujan. Kemarin sempat ganti wiper frameless merek Bosch. Ini sewaktu dipakai langsung berbunyi dan tidak bisa menyapu dengan mulus katanya. Pertanyaannya, apakah memang ada hal yang perlu dilakukan untuk wiper baru? Misalnya dibersihkan dengan obat tertentu sebelum dipakai Pak Bebin? Kalau sudah ganti karet wiper malah malah berbunyi. Pertanyaannya, sebelum diganti udah berbunyi belum? Oke, sebelum diganti. Digantinya tuh karena apa? Oh, karena kacanya nggak pernah bisa bersih. Nah, karet lama kaca tidak bersih. Karet baru kaca juga tetap tidak bersih, pakai bunyi pula, gitu kan? Iya. Misalnya kasusnya seperti itu, artinya apa? Kacanya nggak beres. Kacanya nggak beres. Kacanya nggak beres. Oke. Ya dong, yang dibersihin kan kacanya. Iya. Kalau karet wipernya. Oke. Kan? Kalau karet wiper yang lama itu karet wipernya kita bersihin. Pernah ngelap karet wiper? Pernah. Pasti lapnya hitam. Iya. Diulang 3 kali masih hitam, berarti masih jorok. Oke. Nah. Ya kan? Nah, tadi saya katakan karet wiper udah diganti. Kok nggak bersih juga itu kaca? Ya kacanya bermasalah. Artinya kaca Anda berjamur. Oh, berarti bersihin dong jamurnya. Nah, bersihin jamurnya kan sudah pernah diajarin. Hati-hati, karena ini bermain dengan cairan kimia. Iya. Ya kan? Artinya jangan ngerjainnya sambil gemes gitu. Harus pelan-pelan tapi gitu. mesti sabar. Oke. Bertahap. Oke.